Aplikasi menerima formasi mereka karena mereka guru kelasnya, bukan karena PAI-nya. Sehingga pengakuan yang bersangkutan yang menganggap punya cerdik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan guru honorer sekalian? Pada video kali ini kami akan memaparkan kasus final perangkingan untuk seleksi P3K tahap 2, di mana Bapak Ibu kita akan bertemu lagi dengan kasus yang lain. Di antaranya adalah kasus umur 35 minus, namun mendapatkan hasil kompetensi teknis murni dan mencapai passing grade. Yang kedua dia adalah 35 plus, tetapi juga K2. Kemudian yang ketiga adalah umur 50 plus juga berserdik. Lalu kita akan melihat kasus serdik yang tidak diakui. Bagi Bapak Ibu yang hadir pada video final kali ini, kami sarankan kepada Bapak Ibu untuk terlebih dahulu melihat video yang ini yakni video pertama yang membahas tentang perangkingan. Pastikan Bapak Ibu memahami dulu konsep perangkingan yang dituangkan di dalam Permenpan RB nomor 1169 agar tidak gagal paham. Setelah melihat ini, kami sarankan Bapak Ibu melihat video yang satu ini. Di sini akan memaparkan hasil perangkingan terlengkap di mana di sini kalaupun dia memiliki cerdik tetap akan gagal. Kemudian kami sarankan juga Bapak Ibu untuk menonton terlebih dahulu video yang ini, di mana dalam dua kasus fakta baru ini adalah mereka yang memiliki nilai total yang tinggi namun belum tentu mencapai dan merebut passing grade. Namun bagi Bapak Ibu yang sudah menyimak video-video ini, mari simak video kali ini selengkapnya. Baik Bapak Ibu, pada pembahasan kali ini kita akan membahas dengan pelan saja, di mana kita akan menemukan beberapa kasus baru, dan ini berdasarkan komentar rekan-rekan guru honorer karena banyak sekali yang memberikan tanggapan yang bertentangan dengan apa yang kami sampaikan. Namun apa yang sudah kami sampaikan juga sudah kami tunjukkan fakta dan buktinya. Baik Bapak Ibu, kita masih menggunakan mapel guru kelas untuk menjadikan pembahasan kita kali ini. Di mana sekali lagi kita lihat passing grade P1 untuk PGSD itu adalah 320. Kemudian passing grade yang setelah diturunkan menjadi 270. Kita akan lihat dulu Bapak Ibu untuk kasus Bapak Andi. Bapak Andi ini adalah dia umur 34, artinya 35 minus. Namun di dalam hasil teknisnya dia mendapatkan 320. 320 ini berarti sudah mencapai passing grade P1. Lalu karena tidak ada afirmasi, tentu saja nilai teknis setelah afirmasi tetap 320. Lalu manajemen sosial kulturalnya dia passing grade, kemudian wawancaranya juga passing grade. Dan setelah dikalkulasi nilai totalnya 500. Sekali lagi kita akan fokus dulu pada total Kemudian Bapak Ridwan adalah 35 plus. Nilai teknis saat ujian murninya adalah 245. 245 belum mencapai passing grade kecuali ditambah dengan afirmasi 35 plus, sehingga mendapatkan hasil setelah afirmasi adalah 320. Dan ini juga mencapai passing grade Bapak Ibu. Nilai bansosnya adalah 140, kemudian wawancaranya 25, dan nilai total akhirnya adalah 485. Ibu Mardiah adalah 50 plus 50 plus, mendapatkan nilai teknis 150 saja. Lalu Bapak Ibu, beliau ini memiliki dua afirmasi, yakni afirmasi umur 35 plus. Sekali lagi kami ingatkan, meskipun 50 plus, mereka akan tetap mendapatkan bonus 35 plus. Sehingga nilainya adalah 225 setelah ditambahkan angka 75 poin. Nah, di sini beliau juga mengakui memiliki cerdik. Di sini kami beri kode A. Kode A ini cerdik tetapi berwarna merah berwarna merah, dan di sini ada tanda bintang. Kita lihat bintang, penjelasannya adalah untuk mapel guru kelas, untuk pemegang cerdik bahasa Inggris dan PAI ini tidak diakui untuk guru kelas. Pemegang cerdik bahasa Inggris dan PAI itu tidak diakui di guru kelas. Sehingga kami nyatakan di sini tanda merah di sini bahwa Ibu Mardiah ini telah mengaku dia memiliki cerdik saat mengikuti formasi di guru kelas. Ternyata dalam hasil perhitungannya nanti
beliau tidak dinyatakan memiliki cerdik. Kita lihat dari komentar-komentar Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu sendiri mengakui, saya merasa puas hati karena saya memiliki cerdik. Pastikan Bapak Ibu mengecek kembali video kami yang membahas tentang linearitas dan cerdik. Ya, videonya yang ini ya. Nanti linknya akan kami selipkan di kolom deskripsi, yang di sini akan menunjukkan peraturan yang mengatur tentang linearitas dan cerdik untuk diakomodir pada seksi P3K. Jadi kasus Ibu Mardiah ini, beliau mengaku memiliki cerdik, namun dalam hasil perhitungan beliau tidak dianggap memiliki cerdik. Sehingga hasil totalnya hanya 394. Lalu yang keempat, Bapak Saiful ya. Bapak Saiful ini juga 50 plus. Dalam hasil teknisnya, beliau mencapai nilai murni yang mencapai passing grade. Mencapai passing grade. Sehingga di sini sama ya, 320. Lalu beliau sendiri mendapatkan bonus daripada 75 poin, yakni dari bonus 35 plusnya. Sehingga kalau angka 320 ini ditambahkan dengan 75 poin, maka beliau akan mendapatkan 400 berapa? 425 ya. 425. Namun, di satu sisi ternyata beliau adalah D. D ini adalah K2. K2 berarti 125. Sehingga perhitungannya adalah 320 langsung ditambahkan dengan 125. Sehingga hasil totalnya adalah 400 ya, 465 ya Bapak Ibu. Ini bukan 500 ya. 465. Sehingga total akhirnya adalah bukan 669, 634 ya. Lalu kita lihat untuk Ibu Mira. Ibu Mira ini adalah 35 plus. Ya, dia umurnya 37. Mendapatkan nilai 280 murninya. Kemudian, karena beliau adalah pemilik umur 35 plus, sehingga mendapatkan bonus 75 poin. Lalu beliau juga K2. Kode D ini adalah K2 ya. Sehingga 280 ditambah dengan 125. Kemudian ternyata beliau juga memiliki cerdik. Cerdik otomatis 500 ya, ditambah dengan 500. Nah Bapak Ibu, ketika memiliki afirmasi yang lebih daripada 1, yang sudah mencapai maksimal angka 500, yakni untuk pemilik cerdik, maka nilai akhir untuk teknis afirmasi tetap bernilai maksimal 500 ya. Tidak ditambahkan lagi dengan 125 bonus dari B dan D. Jadi cukup dengan menggunakan cerdik sebagai afirmasi maksimal. Jadi setelah kita totalkan 500 tambah ini, maka nilainya adalah 670. Baik Bapak Ibu, sekarang sudah kita dapatkan hasil-hasil total. Nah sekarang kita akan lihat status passing grade-nya dulu ya. Bapak Ibu, kita lihat untuk Bapak Andi ini yang mencapai passing grade murni, maka otomatis beliau mendapatkan status P1 ya. P1. Lalu untuk Bapak Ridwan kita lihat di sini nilai teknisnya juga passing grade ya, dan ini mencapai P1. Sehingga di sini juga kita buat P1. Kemudian selanjutnya untuk Ibu Mardiah. Ibu Mardiah dia adalah tadi yang mengaku memiliki cerdik. Nilai akhirnya adalah 225. Ya, nilai akhirnya 225 dan ini setelah ditambahkan 75 poin saja. 75 poin saja. Setelah hasil hitung akhir, maka beliau hanya mendapatkan 225. Ternyata 225 ini adalah di bawah passing grade. Karena Ibu Mardiah ini passing grade-nya tidak mencapai, namun dia adalah 50 plus, maka beliau tetap masuk pada kategori P2. Nah, Bapak Ibu, sekarang di kasus 4 ini yang menjadi banyak tanda tanya ya, Bapak Ibu. Yakni kasus di mana umur 50 plus tetapi mencapai passing grade murni. Ya, mencapai passing grade murni dan bahkan mungkin dia memiliki K2 ya, afirmasi K2 35 plus, sehingga nilainya adalah 465,
Nah, dalam video sebelumnya, kami sudah menunjukkan bukti bahwa beliau dianggap sebagai P2. Ya, dianggap sebagai P2. Meskipun beliau adalah pemegang nilai murni passing grade. Nah, di sini nanti Bapak Ibu kita akan kalau saya pribadi secara jujur sebenarnya mengacu pada Permenpan RB itu, beliau ini berhak mendapatkan P1 ya. Beliau ini berhak mendapatkan P1. Ya, bukan P2. Namun dalam kasus yang sudah terjadi, kami menemukan Panselnas menetapkan Pak Saiful ini adalah P2. Jadi nanti Bapak Ibu yang memiliki kasus seperti ini, kami harapkan untuk tetap terus melihat hasil akhir, dan apabila nanti dalam kasus akhir Bapak Ibu yang seharusnya kita sepakat lah ya untuk setuju bahwa Bapak Ibu ini bukan lolos karena dikasihani umur, tetapi benar-benar mendapatkan passing grade murni. Kalau seandainya di hasil akhir Bapak Ibu dinyatakan P2 atau hanya bonus umur, Bapak Ibu kami sarankan untuk melakukan sanggah. Sehingga kita akan mendapatkan jawaban resmi dari Panselnas. Ya. Baik, kemudian kita lihat Ibu Mira. Ibu Mira ini adalah terakhir karena mendapatkan beberapa afirmasi, namun tetap total 500. Nah, di sini dalam hitungan kami, setiap yang ditambah afirmasi dan nilai totalnya mencapai passing grade P1, maka kita kategorikan P1. Meskipun Bapak Ibu, banyak dari komentar teman-teman honorer yang tidak terima ya, dan mereka mengatakan bahwa yang dikatakan P1 itu adalah apabila nilainya itu murni passing grade-nya. Sedangkan dalam setiap video pembahasan kami menyatakan bahwa nilainya murni atau nilai yang setelah ditambah afirmasi jika mencapai passing grade P1 maka statusnya tetap P1. Saya akan tunjukkan buktinya dari hasil seleksi tahap 1 bahwa status P1 itu akan tetap diberikan kepada mereka yang setelah ditambah afirmasi mencapai passing grade P1. Ya, nanti setelah ini kita akan lihat. Nah, setelah kita dapatkan ini Bapak Ibu, mari kita coba ranking. Jika seperti ini kasusnya, P1 ada 4 orang, maka tentu saja dia akan di ranking tertinggi. Ya, kita akan ranking tertinggi. Tentu 670 adalah sebagai ranking tertinggi. Sehingga di sini kita akan buat di sini adalah ranking 1. Kemudian, ranking kedua, kita akan mengacu kepada Bapak Andi atau kepada Bapak Saiful. Ya, kalau kita beranggapan bahwa Pak Saiful adalah sebenarnya P1, maka pemegang ranking kedua adalah Pak Saiful ya. Pak Saiful kedua. Namun jika bukti yang sudah kami paparkan benar bahwa Pak Saiful meskipun setinggi apapun nilainya tetap dianggap P2 karena umur beliau, maka peringkat keduanya adalah Pak Andi. Lalu peringkat selanjutnya adalah yang P1 nomor 3, ya ini Bapak Ridwan, ya di sini Bapak Ridwan. Kemudian selanjutnya baru yang keempat, ya ini. P2, kalau kita anggap P2 ya. Kalau ini dianggap P1, yang ini dianggap P2, urutan keempat. Karena nilainya lebih tinggi daripada Ibu Mardiah ini, maka yang terakhir adalah Ibu Mardiah, di sini mendapatkan ranking 5. Nah, Bapak Ibu, sekarang kami akan tunjukkan. Nah, pertama berkaitan dengan Serdik ya. Serdik Bahasa Inggris dan PAI. Jadi Bapak Ibu, dalam Permenpan RB nomor 28, ini sudah dijelaskan bahwa baik itu tahap 1 maupun tahap 2, ini dalam pasal 33 ayat 4 ya, dijelaskan bahwa bagi pelamar yang mengajar di pendidikan anak usia dini, taman kanak-kanak, sekolah dasar, atau sekolah menengah pertama, karena ini satu jenjang ya, dapat melamar di antara pilihan bentuk satuan. Nah, ini bentuk satuan namanya. Di wilayah kabupaten kota, tempat pelamar mengajar pada mata pelajaran yang sesuai dengan Serdik. Jadi Bapak Ibu, dalam pemilihan formasi itu, dia akan disesuaikan dengan Serdik dulu ya. Akan disesuaikan dengan Serdik terlebih dahulu. Jika Serdiknya tidak linear, baru menggunakan kualifikasi pendidikannya, yang S1-nya. Jadi Bapak Ibu, banyak kasus, mereka adalah guru agama. Guru agama, kemudian Serdiknya yang lain. Itu banyak ya, itu banyak. Dalam kasus ini mereka memiliki Serdik PAI. Aplikasi menerima formasi mereka karena mereka guru kelasnya, bukan karena PAI-nya. Sehingga pengakuan yang bersangkutan yang menganggap punya Serdik, yakni Serdik PAI, ternyata tidak diakomodir. Dan sekali lagi, pembahasan tentang linearitas dan Serdik ini
Nanti Bapak Ibu boleh cek di video yang linknya nanti kami selipkan di kolom deskripsi. Dan bukti terakhir adalah tentang mereka yang mencapai passing grade P1 dengan tambahan afirmasi tetap dianggap P1. Nah, di sini kita lihat. Nah, di sini Bapak Ibu dari hasil seleksi tahap 1 kemarin. Nah, kita lihat di sini untuk peserta di sini hanya satu yang lolos, kebetulan formasinya satu, yakni Ibu Ani Budiarti. Nah, nilai murninya 260. Untuk PKWU atau guru prakarya ini passing grade-nya memang 260 ya, memang 260. Sehingga nilainya ini adalah P1. Bisa diambil dari nilai murni, bisa diambil setelah afirmasi sama. Namun kita lihat Bapak Ibu di sini. 215. 215 adalah di bawah passing grade ya. Di bawah passing grade 260. Tetapi setelah ditambahkan afirmasi B, nilainya menjadi 290. Artinya, passing grade P1-nya dicapai setelah ditambahkan dengan afirmasi 315. Kita lihat di sini statusnya Pak. P1 kan? Tetap P1. Nah, kemudian kita lihat di sini 210. 210 ini juga di bawah passing grade P1 atau mungkin dia adalah P3. Ya, setelah diturunkan menjadi P3. Tapi karena ditambah afirmasi sehingga nilainya menjadi 285. Dia statusnya apa? P1. Jadi ini bukti bahwa apa yang sudah kami paparkan dalam video kami terkait status P1 yang diberikan kepada rekan-rekan guru honorer, baik ia mendapatkan nilai murni maupun tambahan afirmasi, maka statusnya tetap P1. Bukan berarti P1 itu hanya diberikan kepada mereka yang mendapatkan nilai passing grade murni. Ya, mudah-mudahan ini menjadikan pelajaran bagi kita. Kita berdoa semoga Bapak Ibu lolos pada seksi tahun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.